Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Aditya Prasetyo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih hubungan internasional, yang nantinya saya akan membahas mengenai pengertian hubungan internasional, tahap-tahap dalam perjanjian internasional, terus apa sih perbedaan dari diplomatik dan konsuler. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari hubungan internasional. Pada dasarnya, sebuah negara itu sama dengan kita. Negara butuh suatu hubungan agar negara itu bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, seperti SDA, SDM, teknologi, dan lain-lainnya. Tentu, sebuah negara itu tidak lengkap, pasti ada kekurangan seperti Singapura, dia kekurangan tentang sumber daya alamnya, maka dia melakukan hubungan dengan negara yang memiliki sumber daya alam. Nah, hubungan internasional ini adalah sebuah interaksi antar negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Hubungan internasional mencakup setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional maupun internasional yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, badan usaha, organisasi, serta warga negara. Dalam hubungan internasional ada beberapa bentuk hubungan internasionalnya. Yang pertama, itu ada hubungan bilateral. Ini adalah suatu hubungan bila negara melakukan kerjasama atau melakukan hubungan dengan negara lain, atau sering disebut G2G atau negara antar negara. Misalnya, Indonesia melakukan hubungan atau kerjasama ekonomi dengan Singapura. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan regional. Nah, di hubungan regional ini, sebuah negara melakukan hubungan dengan kawasan sekitarnya. Misalnya, Indonesia melakukan hubungan dengan negara-negara di ASEAN, atau Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia. Nah, yang ketiga ada hubungan multilateral. Nah, di hubungan ini, perjanjiannya itu atau hubungannya itu melibatkan banyak negara. Bukan hanya satu negara dengan negara lain, melainkan mencakup banyak negara. Misalnya, sebagai contoh itu ada G20 atau G20, ada sebuah organisasi seperti PBB, dan lain-lainnya. Nah, dalam menjalankan hubungan atau sebuah perjanjian kerjasama antar negara, itu ada beberapa tahap yang akan dilalui. Yang pertama itu ada tahap penjajakan. Para pemimpin atau pihak yang berkaitan itu melakukan penjajakan, melakukan diskusi atau bertukar pikiran mengenai hal yang ingin diatur dalam perjanjian. Penjajakan ini adalah tahap awal di mana suatu negara melakukan diskusi terlebih dahulu dengan negara lainnya untuk menentukan perjanjian di bidang apa yang ingin dilakukan. Setelah itu akan berlanjut di tahap 2, yaitu tahap perundingan. Para pemimpin atau pihak terkait itu melakukan diskusi lebih lanjut untuk menentukan perjanjian-perjanjian apa saja sih yang akan dilakukan antar dua negara atau lebih. Selanjutnya akan lanjut ke tahap 3, yaitu tahap perumusan. Hasil kesepakatan dari tahap perundingan itu akan dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian. Selanjutnya akan berlanjut di tahap 4, yaitu tahap penerimaan. Para pemapar dari setiap negara akan memaparkan tentang apa saja isi dari perjanjian, apa saja keuntungannya, dan dan dalam bidang apa saja perjanjian ini dilakukan. Berlanjut ke tahap 5, yaitu tahap penandatanganan. Para pemimpin negara akan melegalisasi kesepakatan dengan sebuah tanda tangan. Ini adalah sebuah tanda resmi bahwa perjanjian itu sah untuk dilakukan. Dalam menjalankan hubungan internasional, sebuah negara akan menempatkan diplomat dan konsulernya di negara lain. Mereka akan dijadikan sebagai tangan kanan atau perantara dari negara untuk menyampaikan atau melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Namun, diplomat dan konsuler itu tidak sama, mereka berbeda. Nah, diplomat Diplomat itu sendiri merupakan kegiatan resmi negara untuk memelihara dan mengembangkan hubungan dengan negara lain atau organisasi negara. Mereka berfungsi untuk melindungi kepentingan negara, mengirim dan memberikan laporan tentang kondisi atau situasi di negara penempatan, dan mewakili negara yang mengirim serta mengadakan kesepakatan. Sedangkan konsuler yaitu pejabat perwakilan negara yang menjalankan tugas bersifat non-politik, melainkan berfokus pada urusan administrasi, hukum, dan sosial. Jadi,
konsuler ini dia sifatnya untuk melayani WNI atau warga negara Indonesia jika ia berada di negara luar seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain. Jadi konsuler ini sebagai penjabat administrasi bagi warga negara Indonesia yang bekerja atau bertempat tinggal di negara lain. Nah, ia berfungsi melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, memajukan hubungan niaga, ekonomi, dan pengetahuan, mengeluarkan paspor dan visa, serta melindungi notaris dan pejabat sipil. Jadi diplomatik itu lebih berurusan politik dari negara satu atau negara pengirim dengan negara penerima. Sedangkan konsuler itu dia lebih ke administrasi atau lebih untuk warga negara yang berada di luar. Nah, itulah pembahasan dari saya mengenai hubungan internasional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya.